Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today, my agenda is akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke Kapas Biru Waterfall. Semoga hari ini cerah ketika sampai di Lumajang. Sebelum berangkat, biar bibir nggak kelihatan pucat, aku pakai lip tint dan juga lip balm dari Innisfree dan juga Bare and Bliss. Kalau mau samaan produknya, aku udah taruh linknya di description box. Ini aku ngaca dulu biar cantik sebelum sampai di air terjunnya. So, jadi aku pikir hujannya itu cuman di area Kota Malang aja, but no guys, ini bener-bener kayak rata. Ini aku ada di pom bensin Dampit, dan itu masih mendung, sedikit gerimis juga. But hopefully nanti jam 9 bakal ada secercah matahari. Sekarang kita udah sampai di lokasinya air terjun Kapas Biru, cuman di bawah itu nggak ada orang jualan. Jadi aku saranin kalau kalian berkunjung ke sini itu bawa perbekalan sendiri, atau kalau enggak kalian bisa mampir aja ke warung yang ada di sekitar sini. Kalian mau tahu nggak jalurnya untuk menuju ke air terjun Kapas Biru itu kayak gimana? Terus turunan di situ. Ini masih permulaan karena ayahku masih ke toilet. Jadi kurang lebih seperti ini. Oh my god. Kita duduk. Jadi tadi aku tuh beli roti sama air mineral. Karena dari rumah, aku kan berangkat jam 6 kurang, sampai sini masih hujan. Hujannya tuh rata dari Malang sampai Pronojiwo. Cuacanya nggak mendukung banget, tapi semoga nanti cerah ya, doain. Jika dibandingkan dengan jalur air terjun Tumpak Sewu, Kapas Biru ini punya jalur yang lebih landai dan bisa ditempuh dengan durasi waktu 45 menit menurut warga setempat. Tapi karena kondisi pada saat aku ke situ mendung dan sedikit gerimis, jadinya lebih dari 45 menit. Aku juga sempetin waktu buat makan karena waktu berangkat dari rumah aku belum sarapan sama sekali. Oh my. Best, finally kita udah hampir sampai di lokasi air terjun Kapas Biru. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya ampun.
Sebenarnya tadi udah kayak panjang jalan tuh berdoa semoga pas waktu sampai di lokasi, sampai aku pulang ke rumah itu nggak hujan. Tapi ternyata alhamdulillah ini udah mulai perlahan-lahan awan mendungnya itu bergeser gitu, udah mulai cerah. Ya Allah, Besti, sumpah ini asli bagus banget. I highly recommend you to visit Kapas Biru Waterfall kalau kalian punya waktu luang, punya waktu liburan. Kalian please sempetin waktu untuk berkunjung ke air terjun Kapas Biru. Sekarang aku udah sampai di air terjun Kapas Biru dan ada hal yang membuat aku cukup kecewa karena entah itu turis asing ataupun turis lokal itu masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Tadi aku menemukan botol minuman kopi Kore waktu aku keliling di sekitar air terjun, kan itu ada jembatan kayu ya. Nah, di batu-batuannya itu aku menemukan sampah, yaitu sampah kopi Kore, sama tadi di tempat duduk yang di sebelah sana. Nah, di sana yang ada ayah aku, itu aku menemukan kemasan makanan ringan juga yang kayak kue sus kering itu. Padahal ini jelas-jelas ada tong sampah besar banget dan tong sampahnya itu masih banyak space-nya, alias kayak sampahnya itu masih dikit banget. Dan apakah sesusah itu untuk membiasakan diri membuang sampah di tempatnya? So cukup mengecewakan sekali. Meskipun di luar sana masih banyak ya orang yang sering membuang sampah sembarangan, tapi kayak ini alam boy. Jadi ya nggak heran sih kalau semisal memang di gunung pun, kalau kalian main gunung atau ke pantai atau kemana pun itu masih ditemukan sampah yang berserakan. Karena memang mungkin kita harus membiasakan diri untuk tertib, menjaga kebersihan. Nah, itu aja. Karena pengunjung yang lain udah pada pulang, jadi aku memutuskan untuk ikut pulang juga meskipun aku di sana hanya sekitar 1 jam aja. Pada saat itu aku berkunjung ke Kapas Biru weekdays, jadi tidak banyak wisatawan yang datang ke situ, ditambah lagi dengan cuaca mendung dan sedikit gerimis. Melihat jalur Kapas Biru yang cukup ekstrim dan licin, jadi mungkin orang-orang lebih memilih untuk menunda berkunjung di keesokan harinya. Sepertinya sih kayak gitu ya, tapi kurang tahu juga. Akhirnya kita sudah sampai setelah beberapa menit, kira-kira 45 menit perjalanan. Mantap. Ini bener-bener jalurnya itu kayak naik gunung guys. Walaupun aku emang gak pernah naik gunung ya, tapi aku ngerasa ini tuh bener-bener kayak medannya naik gunung gitu. Oh my god, ya Allah. Ini tuh di kanan kiri aku itu tanaman salak. Jadi kayaknya memang mayoritas orang daerah sini itu budidaya tanaman buah salak. Ini sebenarnya aku saltum sih ya, aku pakai hoodie. Jadi kayak di badan itu kalau dibuat trekking berat banget, apalagi ditambah aku juga bawa ransel. Mantap, Kapas Biru, mantap.